Seberapa menakutkan seseorang dengan kepribadian ganda. Untuk memuaskan hasrat sesatnya, dia akan merendam korban dalam larutan formalin. Lalu mengoksidasi dan memudarkan mayat dengan pemutih agar terlihat seperti boneka. Setelah dibilas, si cabul akan menggunakan rantai besi untuk melewati ring besi di bagian belakang tubuh. Menggunakan motor untuk menggantung dirinya dari tempat yang tinggi untuk mencapai rasa melayang. Lokasinya, sengaja biarkan polisi menemukannya. Ini adalah wanita ketujuh yang dia bunuh berturut-turut. Berani melakukan kejahatan secara terang-terangan. Pete menganalisis dua kemungkinan. Satu adalah si pembunuh tahu polisi tidak akan bisa menangkapnya. Kedua adalah si pembunuh benar-benar ingin ditangkap. Karena dia memiliki masa kecil yang menyedihkan. Ketika dia masih kecil, bahkan bermain dengan boneka akan disiksa oleh ayahnya dengan besi. Lebih dari 10 tahun penyiksaan membuatnya menderita skizofrenia yang parah. Sehingga ketika dia dewasa, kapanpun dia melihatnya di jalan. Seorang wanita yang terlihat seperti boneka tidak dapat menekan diri iblis di tubuhnya. Carl, yang baik hati, tidak ingin terus seperti ini lagi. Jadi dia sangat ingin ditangkap oleh polisi. Seperti biasa, Carl pertama-tama akan menggunakan anjing albinonya untuk menarik perhatian para korban wanita. Menunggu mereka mengambil umpan. Lalu membawa mangsanya dari belakang. Tapi kali ini, Carl sengaja meninggalkan bulu anjing di tempat kejadian. Dengan bulu anjing inilah yang memungkinkan polisi menemukan terobosan. Tes mengungkapkan anjing itu langka. Albinisme, dikombinasikan dengan daftar pendaftaran pemuliaan hewan peliharaan lokal. Dengan cepat menemukan Carl. Polisi segera bertindak dan mengepung rumahnya. Namun, dia tidak pernah menyangka bahwa ketika Carl ditemukan, dia sudah pingsan di tanah. Tidak peduli apa, dia bisa dianggap membawa pembunuh itu ke pengadilan. Namun dalam proses pengumpulan bukti, Pete menemukan dalam video tersebut bahwa ada korban selamat lainnya yang dikunci di ruang kaca dan masih hidup. Namun tidak ada yang tahu alamatnya kecuali Carl. Lebih buruk lagi, saklar pelepas air di ruangan kaca ini sepenuhnya otomatis. Dalam waktu 40 jam ke depan, larutan formalin yang diencerkan perlahan akan memenuhi seluruh ruangan. Menyebabkan korban mati lemas dan mati dalam keputusasaan yang tak berkesudahan. Situasinya sangat mendesak sekarang, jadi Carl diperiksa saat ini. Dokter mengatakan bahwa skizofrenia pria itu sudah cukup parah hingga menginfeksi sistem saraf. Dengan kata lain, Carl akan selalu hidup dalam mimpi, dan tidak bisa bangun. Pete menyela dokter dan mengatakan bahwa waktu yang tersisa untuk korban hampir habis. Dia harus menemukan tempat persembunyian dengan segala cara. Tepat ketika mereka menemui jalan buntu, dokter tiba-tiba berpikir bahwa mungkin ada cara bagi lembaga penelitian ilmiah yang mempelajari otak. Mereka memiliki perangkat interkoneksi otak komputer yang dapat memasuki mimpi orang. Ini awalnya digunakan untuk mengobati penyakit mental anak-anak. Meskipun ini pertama kali digunakan pada orang dewasa. Situasi korban sekarang sangat berbahaya. Manajemen senior dari Pusat Penelitian Ilmiah dengan suara bulat setuju untuk memulai perjalanan impian. Orang yang bertanggung jawab atas tugas ini adalah yang terbaik di antara mereka yaitu dokter psikolog Catherine. Tapi yang jelas, semua orang di sini masih belum tahu seberapa mengerikan mimpi yang akan mereka masuki selanjutnya. Sebelum memasuki alam mimpi Carl, beberapa persiapan perlu dilakukan. Operator di samping menyuntikkan katalis ke lengan kiri Catherine. Setelah transfer kromosom saraf otak selesai, botol sirkuit terpadu fleksibel yang menampilkan gambar ditutup di kepala. Langkah terakhir adalah memeriksa mikroswitch di rahang kiri. Saat operator ingin mengakhiri perjalanan mimpi, menekannya akan kembali ke kenyataan. Setelah semuanya siap, Catherine memasuki alam mimpi pembunuh di sebelah kanan melalui layar terintegrasi di kepalanya. Saat ini, Carl muda menerima rasa hormat dari pendeta. Ketika layar berubah, Catherine datang ke ruang lain, dan ada seseorang di dalamnya. Carl kecil yang masih berkepribadian baik dibanding Mahe. Kenapa dikatakan baik hati? Karena Carl menyelamatkan Catherine 1 detik sebelum bahaya berikutnya. Dari sini kita bisa melihat dua hal. Pertama, Carl baik ketika dia masih kecil. 2. Mimpinya sesat dan menakutkan.
Sementara itu, pada kenyataannya, wanita yang dikurung Carl akan tenggelam. Untuk mendapatkan tempat persembunyian misterius ini dan menyelamatkan Sandra, Catherine harus terus menjelajah. Level selanjutnya adalah tempat tergelap di hati Carl. Ada 7 korban wanita yang dia bunuh sebelumnya. Semuanya dijadikan boneka yang mengerikan. Catherine yang ketakutan tidak memperhatikan orang yang datang di belakangnya. Ketika dia menyadarinya, dia dibawa ke istana yang sangat postmodern. Orang di atas tahta adalah Carl dalam kepribadian iblis. Cincin besi di belakangnya terhubung ratusan meter dari sutra dan satin tidak panjang. Seperti kaisar dari kerajaan sesat ini. Catherine yang ketakutan dengan cepat menekan tombol terakhir. Pete bergegas ke fasilitas penelitian segera setelah menerima telepon. Melihat Catherine yang masih shock, ia merasa sangat bersalah. Namun sistem pengisian air otomatis yang menjebak korban masih menyembur tanpa ampun. Carl yang koma adalah satu-satunya yang mengetahui lokasinya. Catherine juga tahu bahwa dia tidak bisa berbuat apa-apa selain mati. Tetapi begitu dia jatuh ke dalam mimpi Carl, dia mungkin tidak akan pernah bangun. Pete mulai memainkan kartu emosional untuk Catherine. Ditambah dengan pesona pribadinya, akhirnya membuatnya terharu. Untuk upaya kedua, hanya untuk berjaga-jaga. Staf organisasi membawa masuk anjing peliharaan Carl. Berharap dapat membuat terobosan baru. Memang berbeda dari yang pertama kali. Di bawah kepemimpinan anjing, Catherine dengan cepat menemukan bahwa dia masih baik ketika dia masih kecil. Namun, selama proses interogasi, keduanya secara tidak sengaja memecahkan piring. Carl kecil bergegas membiarkan Catherine bersembunyi di lemari. Seolah-olah sesuatu yang buruk akan terjadi. Melalui celah di pintu, Catherine melihat ayah Carl dengan kejam memukulnya. Pemandangan itu begitu kejam. Ini juga merupakan penyebab dari kepribadian ganda Carl yang serius ketika dia besar. Tiba-tiba, ada suara di belakangnya. Adegan itu langsung beralih ke Carl dewasa, yang juga merupakan tempat pembunuhan pertamanya. Namun saat ini, kepribadian iblisnya belum terbangun. Catherine yang mahir dalam psikologi mencoba mencari tahu di mana korban bersembunyi, tekan tombol keluar. Hanya karena tersungkur ke tanah. Operator pada kenyataannya menemukan kelainan itu. Tetapi dia tidak dapat secara paksa mengakhiri perjalanan mimpinya. Jika tidak, Catherine akan tertidur lelap selamanya. Korban di sisi lain juga mencapai batas tenggelam. Dalam keputusasaan, Pete memutuskan untuk memasuki mimpi Carl. Interkoneksi otak komputer 3 orang adalah pertama kalinya dalam sejarah. Tetapi untuk menyelamatkan orang, Pete memakai peralatan interkoneksi. Setelah operator menutupi sirkuit terpadu yang fleksibel. Peralatan tersebut dengan cepat mengubah gelombang otak menjadi sinyal transmisi. Pete benar-benar memasuki mimpi pembunuh sesat Carl. Di sini dia melihat Catherine, tetapi dia tidak terlihat normal. Seperti boneka yang kehilangan kesadaran diri. Saat Pete menyadari ada yang tidak beres, tiba-tiba muncul di belakangnya. Dia itu tertegun, ternyata orang ini adalah Carl dalam kepribadian iblis dan Catherine telah dikendalikan pikirannya. Pete hanya bisa menyaksikan dirinya dibantai. Untungnya, kesadaran Catherine terbangun di saat-saat terakhir. Catherine yang kembali normal, mengambil penusuk dan menusuk tubuh Carl dengan kasar. Kolam di tengah adalah tempat korban ke-8 di penjara. Pete yang cerdas melihat logo yang dikenalnya di luar kotak. Ini adalah perusahaan khusus bernama Charver. Tetapi saat ini iblis Carl telah pulih. Dia telah mengambil masa kecilnya, yang juga berarti bahwa Carl telah benar-benar menghitam. Tetapi tidak masalah, Pete sudah mendapatkan petunjuk yang berguna. Keduanya dengan cepat menekan tombol akhir dan kembali ke kenyataan. Setelah diselidiki oleh rekan-rekan, saya menemukan lokasi spesifik dari perusahaan pabean pengukir di ruang bawah tanah rumah Carl. Mengikuti petunjuk ini, polisi menemukan bahwa Carl adalah satu-satunya yang telah menyesuaikan tangki air besar dalam beberapa tahun terakhir. Menurut alamat pengiriman tahun itu, Pete menemukan tempat persembunyiannya dan berhasil memecahkan kaca sesaat sebelum korban hendak tenggelam. Saya pikir itu akan berakhir jika saya membunuh korban. Tetapi Catherine ingin menyelamatkan orang lain. Itu adalah Carl ketika dia masih kecil.
Dia mengklaim bahwa operator secara tidak sengaja merusak program perjalanan mimpi dan membalikkan urutan keduanya. Artinya, Catherine akan membiarkan Carl masuk ke dalam mimpinya. Setelah bersiap-siap, cahaya putih menyala, dan dunia yang suci dan murni muncul. Di sini, Catherine seperti bidadari. Dia membuka tangannya seperti Carl kecil yang masih berkepribadian baik, berusaha menebus nyawanya yang hilang. Tetapi dalam percakapan berikutnya, Carl yang berkepribadian iblis juga datang ke sini, dan langit tiba-tiba menjadi gelap. Tapi berbeda dari sebelumnya, ini adalah mimpi Catherine. Dia berubah menjadi prajurit wanita yang dingin, memperbaiki tubuh Carl dengan busur dan panah, kemudian menghunus pedangnya untuk mengakhiri hidupnya. Tapi Carl dan iblis hidup berdampingan, dan mereka akan mati pada saat bersamaan. Pada akhirnya, Catherine menyelesaikan penghormatan yang belum selesai kepada Carl, menghilangkan sifat jahatnya, dan mengakhiri hidupnya yang penuh dosa. Setelah selesai, tubuh Carl pada kenyataannya juga berhenti bernapas. Akhir dari tubuh fisik seseorang itu tidak berarti kematian. Hanya ketika jiwanya padam, itu berarti kehancuran total. Film ini berjudul Invasion of Brain Cells. Itu adalah karya film dan televisi 23 tahun yang lalu. Tetapi gambaran film surrealis masih mengejutkan.